Shalom saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan. Kita percaya tidak ada batas dalam hadirat Tuhan, dan dimanapun saudara berada, kita bersatu di dalam iman untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita berikan, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, Engkau yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah nama-Mu yang kudus. Haleluya.
harapan kami hanya di dalam Engkau. Dan kami mau masuk gerbang-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur
kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sekalipun Tuhan kami tidak dapat melihat apa yang di depan kami. Goncangan terjadi Tuhan. Tetapi kami mau hanya berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya yang kami percayai. Dan kami mau selalu percaya Tuhan. Kebenaran firman-Mu itulah yang memerdekakan kami. Haleluya Yesus. Kami mau selalu percaya kepada-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu,
kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku percaya, dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Kami serahkan. Satu di dalam doa kita akan dengar firman Allah. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur pagi hari ini kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, jika sebentar kami ingin mendengar firman Allah, kami rindu Allah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Beri kami hikmat, pengertian, pemahaman akan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi dan pakai kami semua. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman Allah. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Kita percaya pada hari-hari ini kita tetap ada dalam perlindungan kuasa Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-19 dan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kuat kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus, ya. Kita percaya beberapa minggu lampau kita sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti beberapa minggu lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus di surga. Dan semuanya itu kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, ada jelas waktu yang sangat kita pahami. Ada beberapa hal yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada jenah waktu sejak kebangkitan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu ada 40 hari. Dan di mana dia pergi membagikan tempat untuk menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang mengenal Yesus dengan benar, maka hidupnya pasti akan terus-menerus berubah dan menjadi Kristen yang sejati. Amin. Ketika kita mengenal siapa Tuhan Yesus, dan saya yakin percaya, maka kehidupan kita akan terus mengalami perubahan. Kehidupan kita akan semakin berkembang. Kehidupan kita akan semakin maju di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita akan mengalami ada banyak perkara dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka hidup kita menjadi luar biasa. Amin. Maka hidup kita menjadi luar biasa. Mengapa demikian? Ya,
Karena di dalam Efesus 1 ayat 19 berkata, karena kuasa kebangkitan yang hebat itu telah mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam dirinya. Amin. Karena mengapa? Karena kuasa kebangkitan yang hebat itu telah mengerjakan sesuatu yang ajaib di dalam dirinya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Oleh kuasa kebangkitan Yesus membawa hidup kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga dikatakan kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Dan hidup kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dalam hidup ini kita percaya bahwa kuasa kebangkitan itulah yang memerdekakan hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana gaya hidup orang Kristen. Ada 4 ciri, ya, ada 4 ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan Yesus. Hal yang pertama adalah ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus akan menjadikan Yesus sebagai tujuh hidupnya. Hal yang pertama, ia akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita harus memiliki tujuan hidup yang pasti. Amin. Kita harus memiliki tujuan hidup yang pasti. Jangan sia-siakan pengiringan akan Tuhan dengan tujuan hidup yang tidak pasti. Mengapa saya mengatakan hal yang pertama adalah ciri orang yang mengalami kehidupan dengan Tuhan adalah ketika seorang mengenal Yesus dengan benar, maka hidupnya pasti akan terus-menerus berubah dan menjadi orang Kristen yang sejati. Ya. Di situ adalah hal yang luar biasa. Ia mengalami kuasa kebangkitan akan menyediakan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Oleh kebangkitan Tuhan, ia percaya tujuan hidupnya tidak akan sia-sia. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa tujuan hidup kita tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan menjadikan Yesus sebagai tujuan hidupnya. Hal yang pertama, kita menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus fokus tentang tujuan hidup kita. Sebab di saat kita fokus pada tujuan hidup kita, apapun yang kita lakukan dalam pengiringan kita akan Tuhan, kuasa Tuhan akan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua adalah, ciri yang kedua adalah orang yang mengalami kuasa kebangkitan akan Yesus, ia akan menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapannya. Sebagai orang Kristen saya percaya semua kita berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Semua kita berharap kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita di saat kita berharap kepada Tuhan dalam situasi dan keadaan dunia yang kita hadapi hari-hari ini, yang tidak menentu dan selalu berubah-ubah, ya. Yang selalu berubah, namun jangan takut dan cemas, karena kita hanya memiliki pengharapan hanya kepada Yesus, ya. Pengharapan kepada Yesus bagi orang percaya yang setiap hari, yang selalu disediakan oleh Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, walaupun kondisi keadaan dunia pada saat ini yang membuat kita sebagai orang-orang, sebagai anak Tuhan yang mungkin secara manusia kita takut, kita khawatir. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Orang yang berharap kepada Yesus pasti tidak akan pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Orang yang berharap kepada Yesus, ia akan mendapatkan jawaban Tuhan yang luar biasa. Kita melihat pengharapan para murid setelah 3 hari Yesus
mati. Pengharapan para murid setelah 3 hari adalah menanti kebangkitan Tuhan, ya. Dan mereka ingin melihat Dia hidup kembali di antara mereka. Ini adalah pengharapan murid Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus disalib dan mereka menanti pada hari yang ketiga seperti apa yang telah dijanjikan Tuhan, dan benar itu terjadi. Ia bangkit dari antara orang mati. Dan itu membuktikan pengharapan mereka di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Begitupun dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Jangan pernah ragu akan kasih Allah di dalam hidupmu. Jika hari ini kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, bagi kita itu membuktikan pengharapan kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah mengecewakan di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, tetap pegang pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Tetaplah engkau percaya hanya kepada Tuhan, dan tetaplah engkau bersandar kepada Tuhan. Jangan pernah taruh pengharapanmu kepada hal yang lain, tetapi engkau harus menaruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Di saat engkau mengambil komitmen untuk tetap menaruh pengharapanmu pada Yesus, engkau tidak akan terpengaruh oleh hal-hal lain. Maka engkau melihat engkau akan menjadi orang pemenang di dalam hidupmu. Engkau menjadi orang Kristen yang bermutu di dalam hidupmu. Engkau menjadi orang Kristen yang luar biasa. Dan engkau akan melihat ada banyak perkara, ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Apalagi pada masa-masa sulit sekarang ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetap taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Amin. Tetap percaya Tuhan akan menyediakan semua yang engkau perlukan di dalam hidupmu. Asalkan engkau tetap taat dan setia dan menaruh pengharapan itu sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Sebab orang yang menaruh pengharapannya di dalam Yesus, hidupnya tidak akan pernah dikecewakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita percaya lewat kebangkitannya, kita ingin melihat Dia hidup. Lewat kebangkitannya kita lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ingin melihat Yesus. Dan mereka sangat bersyukur di saat mereka melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan hari-hari ini hidup kita pun bersyukur bahwa jika hari ini kita tetap ada, oleh karena kita tetap menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Dan pengharapan yang luar biasa bisa kita lakukan di saat kita akan melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga yang abadi, dan di sana tidak ada lagi air mata. Dan kita percaya pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Jangan ragu, jangan bimbang, dan percayalah pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Sebab orang yang berharap kepada Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru di dalam hidupnya. Dan hal yang ketiga adalah ciri atau gaya hidup orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ia akan menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaan. Sebagai pusat pemberitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang harus kita perbincangkan dalam dunia ini, ya. Yang hari-hari ini, yang dunia ini semakin tidak menentu, tetapi tetap kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tetap kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan. Dan harus itu kita berbicarakan dalam kehidupan kita, dalam percakapan kita dengan orang lain. Jangan pernah kita berbicara hal-hal yang mungkin hanya menjatuhkan iman, pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita harus membincangkan hari-hari ini bagaimana Tuhan Yesus yang harus kita bicarakan. Kita harus bicarakan begitu dahsyatnya Tuhan. Jangan pernah kita hanya berbicara tentang kejelekan gereja orang lain, atau kita berbicara tentang bagaimana kehidupan gaya orang lain yang hanya bisa menjatuhkan iman pengharapanmu di dalam Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita percakapkan Yesus yang penuh berkat dan cinta itu kepada setiap pribadi, agar suatu saat nanti setiap lutut akan bertelut
dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan terjebak dengan masalah-masalah pribadi, ya. Dan jangan terjebak dengan hal-hal yang bisa menghambat kita untuk pergi menjangkau yang terhilang, ya. Dan karena sebab itu biarlah hidup kita tetap berfokus kepada Tuhan. Tetap kita beritakan Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita, yang memberikan kekuatan itu bagi kita. Dan tetap kita beritakan itu luar biasanya kasih Allah dalam hidup kita. Dan oleh kebangkitan Tuhan yang sudah kita rayakan, itu membuktikan kita harus berbicara bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun hari-hari ini sangat tidak menentu, tapi tetaplah kita berbicara tentang kebaikan Tuhan. Amin. Tetap kita berbicara tentang ajaibnya Tuhan. Tetap kita berbicara, memberitakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Sebab di saat kita yakin dan percaya, kuasa Tuhan itulah yang akan memampukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari, bagaimana ciri hidup kita yang ketika tadi menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaan kita. Kita harus berpusat kepada pemberitaan tentang Yesus. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hal yang terakhir atau hal yang keempat adalah bagaimana ciri atau gaya hidup orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ia akan menjadikan Yesus sebagai fokus penyembahan. Amin. Ia akan menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus penyembahan, ya. Sebagai fokus penyembahan. Penyembahan kita yang benar adalah hanya fokus kita kepada Tuhan. Di saat kita fokus menyembah Tuhan, kita akan melihat bahwa pusat penyembahan orang percaya hanya ada di dalam Dia yang layak menerima pujian dan hormat. Hanya Yesus yang layak menerima pujian dan hormat. Ketika Yesus ditinggikan dalam diri seseorang, maka perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan adakan dalam diri kita, dan pelayanan itu akan bekerja dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita fokus untuk menyembah kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Allah yang hidup. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah bangkit, yang sudah menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebab kebangkitan Yesus itu membuktikan kemenangan bagi kita yang percaya kepada Dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun kita berada di rumah, beribadah di rumah, fokuslah kita tetap menyembah hanya kepada Dia. Di saat kita berdoa, tetaplah kita menyembah dengan roh dan kebenaran di dalam Tuhan. Fokuslah kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena di saat di situ terjadi, kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di dalam hidup kita miliki,lah 4 hal ini tadi. Hal yang pertama adalah bagaimana ciri gaya hidup orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan. Orang itu menjadikan Yesus sebagai tujuan di dalam hidupnya. Hal yang kedua adalah ia menjadikan Yesus sebagai pusat pengharapannya di dalam Yesus. Dan hal yang ketiga menjadikan Yesus sebagai pusat pemberitaan Injil. Dan hal yang terakhir adalah menjadikan Yesus sebagai dan fokus untuk penyembahan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari hari-hari ini kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Sebab kuasa kebangkitan Tuhan akan memampukan kita. Dan mungkin akan berapa minggu lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam hidup kita. Setialah kita dalam melayani Tuhan. Setialah kita dalam tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita tadi? Setialah kita. Fokuslah kita dalam menyembah Tuhan. Fokuslah kita dalam memberitakan Tuhan. Dan fokuslah kita untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Jika hal ini ada dalam hidup kita, saya yakin dan percaya sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, hidup kita
akan tetap ada dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita selalu ada dalam tangan Tuhan. Marilah kita percaya bahwa hidup kita, Tuhanlah yang menentu dan mengatur semuanya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Hati kami percaya kepada-Mu Tuhan. Selalu ku percaya, hatiku percaya bahwa pujian ini saat ku tak melihat jalanmu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keadaan apapun yang kami sedang hadapi, Engkau boleh menjumpai setiap pribadi kami lepas pribadi sidang jemaat-Mu. Siapapun kami ya Tuhan yang hari ini mengikuti ibadah ini, Engkau jumpai ada iman di dalam hidup kami. Kami tetap percaya Tuhan, saat tiada jalan, saat-saat situasi begitu sulit kami hadapi, Tuhan tetap ada buat kami. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau memberikan kemampuan kepada kami. Engkau memberikan kesabaran kepada setiap kami Tuhan. Sehingga kami tetap boleh menjadi pribadi yang tetap taat, setia, dan memiliki kehidupan yang tetap berpaut kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kehidupan pelayanan. Engkau memberkati apapun yang menjadi rencana Tuhan melalui hidupnya. Tuhan pakai, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-henti Bapa di surga, kami membawa bangsa dan negara ini kembali dalam tangan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau terus menyatakan kuasa kasih dan pertolongan-Mu atas bangsa ini. Bangsa ini benar-benar memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Bangsa kami benar-benar membutuhkan lawatan dan kuasa kasih-Mu Bapa. Pandanglah bangsa kami Tuhan. Lihatlah keberadaan bangsa kami ini ya Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami selaku hamba-Mu beserta seluruh sidang jemaat-Mu merendahkan diri mohon ampun di hadapan-Mu. Ampunilah setiap yang menjadi dosa dan pelanggaran yang ada dalam bangsa ini. Kau ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah hari ini Tuhan Engkau boleh melihat bangsa kami memerlukan kasih-Mu, bangsa kami memerlukan lawatan-Mu, bangsa kami memerlukan jamahan-Mu, bangsa kami mengharapkan mujizat-Mu. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada Tuhan, TNI, Polri. Engkau memberkati seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat hingga sampai ke tingkat daerah, bahkan dari desa hingga sampai ke RT. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya masa-masa ini akan berlalu karena ada kuasa kasih dan pertolongan-Mu atas bangsa ini. Kami tetap berdoa untuk Kabupaten Beridu Timur ini Tuhan. Kami ada di dalamnya. Tuhan, juga Engkau melihat apa yang menjadi pergumulan di kabupaten kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, Engkau yang menjadi sumber segala kekuatan di atas ketidakmampuan, ketidaksanggupan kami. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu Tuhan. Pulihkan kabupaten kami. Berikan hati yang mengerti dan memahami buat seluruh masyarakat Kabupaten Beridu Timur ini. Agar semua masyarakat yang ada di kabupaten ini benar-benar mengambil sikap, tindakan yang konkret dalam pribadi mereka untuk sama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami memiliki pikiran-pikiran seperti itu, kami tidak hanya mengasihi diri kami sendiri, tetapi juga mengasihi sesama kami manusia. Taruhkanlah hati yang seperti itu buat seluruh masyarakat yang ada di Beridu Timur ini. Sehingga seluruh masyarakat yang ada Tuhan benar-benar memiliki kasih, memiliki kepedulian, memiliki rasa tanggung jawab atas kabupaten ini, atas masyarakat, atas sesama kami. Berkati pemimpin kami yang ada di kabupaten ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati. Engkau berkati mereka, seluruh jajaran yang ada Tuhan. Bahkan juga Engkau memberkati setiap mereka yang telah Tuhan menjadi gugus depan yang ada dalam tim relawan penanggulangan penyebaran COVID ini. Engkau berkati baik dari tingkat kabupaten sampai ke pelosok desa-desa. Sekarang sudah dibentuk Tuhan, sudah ditetapkan tim relawan yang rela memberikan waktu, tenaga, pikiran mereka Tuhan untuk bersama-sama pemerintahan baik dari tingkat kabupaten sampai di desa untuk memutuskan mata rantai virus ini. Berkatilah segala upaya, segala tindakan yang telah dilakukan oleh mereka. Berkenanlah kiranya Tuhan menyertainya sehingga apapun yang dilakukan, upaya tindakan itu
akan mendatangkan hasil yang baik, sehingga semuanya Tuhan boleh menjadi kepujian hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan tim medis yang sampai hari ini tidak pernah henti-hentinya mereka berjuang di garis depan untuk terus Tuhan berupaya melakukan tindakan-tindakan dalam penanggulangan, bahkan Tuhan secara khususnya buat pergumulan mereka juga. Tentu sebagai manusia mereka juga ada dalam rasa takut, ada dalam rasa kekhawatiran, kecemasan, karena mereka menyadari bahwa mereka terbatas dan tidak ada satupun yang kebal dengan virus ini. Tetapi biarlah kami berdoa dari tempat ini, perlindungan-Mu yang sempurna kiranya menjadi bagian yang tidak terpisahkan buat mereka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka. Biarlah jerih payah mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia. Setiap upaya pengobatan yang mereka lakukan juga mendatangkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya semuanya ada dalam kendali, ada dalam kekuatan dan kuasa-Mu yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib buat hidup kami. Pagi ini Tuhan, aku mau berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Mereka dalam milik dan kepunyaan-Mu. Hari ini aku menaruh seluruh kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Pandang dan lihatlah keberadaan mereka ya Tuhan hari ini. Kami tidak dapat berjumpa dengan mereka. Kami juga tidak tahu bagaimana pergumulan hidup mereka. Tetapi aku percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas dan Roh Kudus-Mu selalu tinggal memimpin dalam hidup mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu akan terus tinggal dalam hidup mereka, menjagai mereka, menuntun, membimbing mereka ya Bapa. Sehingga dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini pun sidang jemaat-Mu tetap ada di dalam pimpinan kuasa-Mu. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah apa yang menjadi hendak mereka makan dan minum pakai. Engkau cukupkan segala keperluan mereka, limpahkan kesehatan kekuatan buat mereka. Biarlah perlindungan-Mu yang sempurna menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sehingga mara bahaya dan malapetaka ini Tuhan tidak akan menimpa kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Tak kalah hari ini mereka ada dalam keadaan sakit, aku berdoa ya Bapa, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah mereka dengan kuasa nama-Mu. Sebab nama-Mu adalah nama di atas segala nama, yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Engkau Tuhan. Kalau hari ini mereka ada pergumulan secara pribadi, biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan hati mereka, agar kiranya dengan segala pergumulan itu tidak membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu, berkatilah anak-anak mereka, berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, berkatilah apa yang menjadi harapan mereka. Tuhan memberkati mereka, keluar masuk mereka ada dalam perlindungan-Mu. Hari ini juga Tuhan, tetap kami doakan persembahan yang mereka berikan di rumah buat pelayanan pekerjaan-Mu. Aku berkati dalam nama Yesus. Apa saja yang mereka perbuat di dalam nama Yesus, apa saja yang mereka lakukan di dalam cinta kasih mereka akan Engkau, semuanya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Diberkatilah apa yang mereka perbuat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Dan saat pagi hari ini juga aku menyerahkan seluruh rangkaian doa ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu. Biarlah kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dengan kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri serangkaian ibadah ini menaikkan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku kiranya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita telah mengikuti ibadah. Terima kasih buat semua yang telah melayani, ambil bagian, baik song leader, singer, pemain musik, yang ada juga hamba yang telah menyampaikan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, bagian kameraman, Tuhan Yesus berkati. Perlu kami sampaikan sehubungan dengan masih kondisi kita menghadapi virus ini, masih dalam keadaan sampai hari ini boleh dikatakan Barito Timur adalah dalam zona merah, maka tetap kita akan melaksanakan ibadah di rumah saja. Oleh sebab itu terus kita berdoa, jangan henti-henti berdoa, percaya bahwa ini akan berlalu karena ada Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Tetap semangat, sukacita, tetap percaya Tuhan ajaib. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semua.